Buat orang yang lagi mantau akun, ya, benarkah ingin menutup kasus Vina itu? Tapi gini tuh, mantu, di Bogor ada persembunyian seseorang, ya tuh. Sepertinya ada 2 orang, teman dari keluarga mantu kan? Yang satu nyamar namanya berakhiran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman ya, setelah Ibu Widya menyuarakan kebenaran dan juga mengungkap fakta-fakta dari kasus Vina yang sempat menyebutkan beberapa bukti atau oknum-oknum dari pejabat dan petinggi di kota Cirebon, kini Ibu Widya tengah disorot oleh mantu atau menantu Bupati Cirebon. Dan setelah menantu Bupati Cirebon mengatakan bahwa akun Ibu Widya atau Ibu Widya ini dipantau, sontak Ibu Widya membalas dengan santai nih teman-teman ya, semakin terang dan membuka semua rahasia yang ada pada tragedi Vina ini ya teman-teman. Seperti apa tanggapan dari Ibu Widya mengenai pengawasan dari menantu Bupati Cirebon? Kita simak ulasannya. Buat orang yang lagi mantau akun, ya, benarkah ingin menutup kasus Vina itu? Tapi gini tuh, mantu, di Bogor ada persembunyian seseorang, ya tuh. Sepertinya ada 2 orang, teman dari keluarga mantu kan? Yang satu nyamar namanya berakhiran J. Apakah itu temannya yang namanya anaknya Pak RT? Ya mantu ya. Kenapa mantu kok panik sekali ya dengan edukasi saya ya? Edukasi penting menurut saya ya. Jangan sampai Indonesia ini selalu dibungkam dengan cara-cara Anda. Kita amati, kita ikuti, ya, lalu kita tangkap, kita jebloskan. Ya, itu udah tradisi Anda kan? Ya, seperti itu selama ini, ya kan? Jadi gini, waktu kejadian mereka itu ya pada lari kemana? Apakah mantu tahu? Ataukah mantu juga ikut menyembunyikan mereka? Ini salah satunya keterangan dari orang-orang juga ya. Itu juga harusnya anak PRT itu kan mereka temenan sama anak PRT, ya kan? Berinap sharingnya di rumahnya Pak RT, ya kan? Kemudian kok yang jadi saksinya Pak RT-nya, ya? Harusnya kan anak Pak RT-nya. Nah, yang saya tahu begini, anak Pak RT aja diumpetin, apalagi anak bupati. Ya kan, anak Pak RT aja aman, dia diumpetin, apalagi namanya anak bupati. Gitu. Nah, masih belum tenang ya. Nah, salah satu teman dari kawan-kawannya Peggy, dia tidak ikut ya, cuman dia mengetahuinya itu selalu dihantui oleh Vina. Mimpi selalu dihampiri oleh Vina, bahwa Vina minta tolong ya. Jadi mantu harap tenang, gak usah panik, gak usah gelisah. Suatu saat terbongkar kok ya. Sepandai-pandainya nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar ya tuh mantu ya. Jadi kalau Anda juga tidak mau dikritik, tidak mau geram juga dengan pendapat-pendapat kita, artinya Anda ada keterlibatan dong.
dari kasus ini. Iya. Kalau saya sih curiganya dari nada dia bicara, kita amati ini orangnya, Pak pengacara. Mau berapa miliar bayar pengacara? Harus dibungkam seperti orang-orang yang lainnya. Iya. Kemudian disiksa, disuruh ngaku itu, ya kan orang-orang, ya kan? Nah, menurut saya sih cukup sudah, ya biarkanlah negara ini ya membuka keadilan. Maunya saya ya mantu ya, kalau penegak hukum ini di Indonesia ini ya adil seadil-adilnya, itu udah merasa puas diri saya, ya. Dan kalau memang Anda tidak menyembunyikan sesuatu tidak akan terusik dengan konten-konten banyak orang. Kemudian ya mantu ya harus tahu kenapa teman-temannya si Peggy itu, ada salah satu ya temannya itu ya saat ini ada di Bogor. Ya saat ini ada di Bogor. Itu orang ya sering mimpi dihadirkan Vina, bahwa Vina itu minta tolong. Artinya kenapa? Ya, tapi dia takut ya mengungkapkan itu, bahwa dia sering mimpi bertemu Vina. Vina minta tolong. Artinya mantu ya salah satu teman dari orang-orang tersebut ya, mantu asal tahu ya, artinya Vina itu masih belum tenang. Ya masih minta tolong, artinya minta tolong dengan orang-orang banyak ini agar mengangkut kasus ini ya. Kenapa? Agar terungkap pelakunya anak polisi, pelakunya ya orang-orang kuat, anak-anak jenderal, mantan-mantan bupati, ya kan, geng-geng motornya yang hebat-hebat ya. Jadi begitu, mantu asal tahu ya ada orang yang menginterogasi seseorang ya di Bogor ya, ibu-ibu mobilnya warna hitam ya, selalu menginterogasi seseorang. Kemudian bisa jadi karena dia anaknya nyamar di situ ya, nyamar kerja di Bogor ya, jadi nama udah dirubah ya. Jadi begini tuh, memberikan sesuatu tuh melalui orang lain, bisa kan? Ya kan? Memberikan berupa uang atau apa, sangu buat ada keluarganya yang di Bogor itu, salah satu temennya ya, tuh jadi tidak nyaman dia kerja. Jadi orang tuanya mau membesuk dia aja, jadi kayak maling gitu, ya kan? Pakai nginterogasi orang, ini siapa, itu siapa, ini siapa, itu siapa. Jadinya gitu loh mantu. Ya mantu, bukannya saya ini nggak tahu. Jadi salah satu teman dari Vina dan Eki kemudian mengetahui semua tentang Peggy Setiawan ini ya di Bogor, itu seringkali mimpi kedatangan Vina, almarhumah Vina. Jadi Vina meminta tolong dong ya. Artinya kenapa almarhumah Vina masih minta tolong ya, tolong diungkap ya, tolong bicara mantu agar kehidupan kalian tuh tenang. Saya sumpahin tuh ya, kalau sampai ya Anda mengancam banyak orang ya celaka lah sampean semua, paham? Jadi saya nggak pernah tidak detil mengetahuinya ya, detil saya karena saksi-saksi itu ya sebagian ada juga yang kita kenal ya, dan almarhumah Vina juga suka datang melalui mimpinya ya kan, dan mereka juga cerita ya. Jadi buat mantu, kalau emang panik ya artinya mantu menyembunyikan sesuatu dalam kasus Vina dan Eki ini ya kan.
Saya harap semoga Polda Jabar itu memanggil kembali yang namanya itu Rudiana, orang tuanya Eki. Kira-kira mantu, kalau kasus itu diangkat melalui itu Rudiana, mantu masih bisa tenang nggak? Tenang nggak kira-kira? Nggak akan tenang ya kan? Salam waras saja tuh mantu. Itulah tadi ya teman-teman ya, tanggapan dari Ibu Widya yang ditanggapi dengan santai dan seakan makin diserang Ibu Widya ini makin tambah membuka semua rahasia-rahasia yang Ibu Widya tahu ini teman-teman ya, tentang kasus Vina ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.